Halo semuanya, nama saya Divina. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi gelap. Sebelum itu, kita cari tahu yuk apa itu fotosintesis. Definisi dari fotosintesis. Fotosintesis berasal dari kata foto dan sintesis. Foto artinya cahaya, sedangkan sintesis artinya pembentukan. Jadi, fotosintesis merupakan proses penyusunan atau pembentukan senyawa kompleks organik dari senyawa sederhana anorganik dengan menggunakan energi cahaya. Nantinya, proses ini akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Di mana fotosintesis itu terjadi? Proses fotosintesis itu terjadi pada kloroplas, di mana kloroplas ini tersusun atas bagian yang disebut sebagai grana dan cairannya yang disebut sebagai stroma. Nah, grana sendiri merupakan tumpukan dari tilakoid. Selanjutnya adalah reaksi kimia. Reaksi kimia fotosintesis sudah tidak asing lagi bagi kita kan? Reaksi kimia ini sudah ada sejak kita SD. Rumus atau reaksi ini adalah yang paling mudah untuk diingat, yaitu reaksi kimia fotosintesis adalah 6CO2 karbon dioksida ditambah 6H2O itu air, lalu ada energi cahaya menghasilkan C6H12O6 itu glukosa ditambah 6O2 yaitu oksigen. Dalam prosesnya, fotosintesis terdiri atas dua tahapan utama. Tahap yang pertama adalah reaksi terang dan tahap yang kedua adalah reaksi gelap. Sebelum saya jelaskan tentang reaksi gelap, saya akan menjelaskan sedikit tentang reaksi terang. Karena reaksi terang dan reaksi gelap ini berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, hanya beda metode saja. Oke, reaksi terang. Reaksi terang terjadi pada grana, tepatnya pada bagian membran tilakoid. Pada reaksi terang, terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan produk yang akan digunakan pada saat reaksi gelap, yaitu ATP dan NADPH, serta hasil samping berupa oksigen atau O2 yang akan dikeluarkan ke lingkungan melalui stomata. Jadi, ini adalah gambar tahapan reaksi terang fotosintesis. Saya akan menjelaskannya. Jadi, dari cahaya matahari ini itu ditangkap oleh klorofil. Digunakan cahaya ini, ya kan? Digunakan untuk mentransfer elektron yang akan dipakai untuk pembuatan NADP menjadi NADPH. Tahapan ini melibatkan proses pemecahan molekul air atau fotolisis air menjadi H+ dan oksigen itu jadi O2. Di sini adalah proses pemecahan molekul air atau fotolisis air tersebut. H+ ini akan digunakan dalam pembentukan ATP. Yang ini ATP-nya, sedangkan oksigennya itu sebagai hasil samping akan dikeluarkan melalui stomata ke lingkungan. Ini oksigennya nanti akan dikeluarkan melalui stomatanya. Oke, kita lanjut. Ya, ini dia reaksi gelap. Reaksi gelap atau yang dikenal sebagai siklus Calvin-Benson. Reaksi gelap merupakan lanjutan dari reaksi terang. Reaksi gelap terjadi pada stroma. Tujuan utama reaksi ini adalah menghasilkan karbohidrat dengan cara mengikat karbon dioksida itu di udara. Meski dalam proses ini tidak memerlukan cahaya secara langsung, bukan berarti prosesnya tidak bisa berjalan ketika ada cahaya loh. Asalkan senyawa-senyawa yang dihasilkan pada reaksi terang sebelumnya itu NADPH dan ATP itu tersedia, maka proses ini dapat terus berlangsung. Selanjutnya, ya di sini adalah 3 tahap utama dalam reaksi gelap. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, tahap fiksasi
karbon. Pada tahap fiksasi karbon dioksida atau CO2 itu akan diikat oleh enzim Rubisco untuk digabungkan dengan RuBP. Selanjutnya, terbentuklah atom karbon yang labil dan akan segera memecah menjadi 3 fosfogliserat atau PGA. Yang pertama. Yang kedua, tahap reduksi. Pada tahap ini, PGA selanjutnya akan direduksi oleh ATP yang diperoleh dari reaksi terang menjadi 1,3 bisfosfogliserat atau PGAL. PGAL kemudian akan direduksi lagi oleh NADPH yang juga diperoleh dari reaksi terang menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Tahap yang ketiga yaitu tahap regenerasi. Pada tahap regenerasi selanjutnya G3P yang dihasilkan akan dibawa untuk membentuk glukosa dan sebagian besarnya akan digunakan kembali untuk membentuk RuBP dengan bantuan ATP. Ya, ini dia tahapan reaksi gelap fotosintesis. Ini ada yang pertama. Ini ada tahap 1 fiksasi karbon. Tahap yang kedua itu ada reduksi. Tahap yang ketiga itu ada regenerasi. Oke, yang selanjutnya ya ini dia faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama adalah intensitas cahaya. Kebutuhan cahaya setiap tanaman itu berbeda-beda. Jadi jangan sampai tanaman itu kelebihan atau kekurangan dari cahaya tersebut. Yang kedua adalah suhu optimal proses fotosintesis tanaman juga berbeda-beda. Tanaman C4 itu membutuhkan suhu 35 sampai 40 derajat Celcius. Memiliki suhu optimal lebih tinggi daripada tanaman C3, yaitu suhunya 20 sampai 26 derajat Celcius. Yang ketiga ada umur tanaman. Semakin dewasa tanaman, jaringan-jaringan akan terbentuk semakin sempurna yang akan meningkatkan efektivitas dan laju proses fotosintesis. Yang keempat, itu yang terakhir, konsentrasi O2 dan CO2. Salah satu hasil samping fotosintesis adalah O2. Semakin banyak O2, maka intensitas fotosintesis semakin turun. Sementara itu, CO2 merupakan bahan dasar fotosintesis. Semakin tinggi konsentrasi CO2, maka laju fotosintesis semakin meningkat. Ya, ini adalah slide terakhir dari saya. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.